Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathah, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yunfa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lah. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta raya beserta isinya, yang telah menciptakan segumpal daging yang Allah tanamkan di setiap balik dada manusia. Segumpal daging itu menentukan baik dan buruknya amal manusia. Dan ketika sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, segumpal daging itu bernama hati. Maka hati-hati dengan hati. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semua manusia yang ketika dilahirkan di dunia bertumbuh menjadi dewasa, maka mereka akan merasakan jatuh cinta kepada lawan jenisnya, sehingga mereka menemukan jodoh yang tepat, yang akhirnya mereka menikah atas nama cinta. Dan setelah menikah, yang mereka tunggu adalah anak sebagai karunia dan kebahagiaan serta kabar gembira bagi keluarga tersebut. Dan semoga di antara kita hari ini telah mendapatkan anugerah anak yang tercinta dalam rumah tangga kita. Bagi yang belum mendapatkannya, bersabarlah, semoga Allah segera mengkaruniakan. Tetapi tidak sekedar anak yang diinginkan oleh kita. Anak yang solih dan solihah yang kita harapkan, sehingga kelak mereka menjadi investasi masa depan kita di negeri abadi yang bernama akhirat. Hidup kita di dunia, Pak, hanya sebentar, sementara. Bahkan ada yang mengatakan hanya hitungan jam. Kehidupan di dunia diukur dengan waktu akhirat, maka jatuhnya 1,5 jam. Berarti sangat singkat sekali kehidupan kita jika dilihat dan dibandingkan dari waktu akhirat. Sedangkan waktu akhirat adalah waktu yang abadi, di mana manusia tidak akan berakhir dan tidak ada tepi waktu. Dan selamanya kita hidup di sana bersama-sama orang-orang yang semoga dikumpulkan, dikelompokkan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kita menjadi tetangga di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masuk surga itu bersyarat, Pak. Karena semua amal manusia akan terputus ketika kematian telah menjemput. Malaikat sakratul maut dalam hitungan 20 menit sekali menghampiri setiap manusia. Sedangkan waktu kita sehari 24 jam, Pak. Sedangkan 20 menit sekali malaikat sakratul maut yang bernama Israel bolak-balik menghampiri, Pak. Dia hanya menunggu peluit perintah dari Allah. Ketika Allah memerintahkan cabut, maka dicabutlah ruh manusia dengan nama proses sakratul maut. Sakitnya luar biasa, Pak. Nabi Idris ketika ditanya rasa sakitnya sakratul maut, karena beliau adalah salah satu nabi yang meminta merasakan kematian sebelum kematian, maka Nabi Idris menceritakan sakitnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Bayangkan, Pak.
Lalu bagaimana Rasulullah SAW yang begitu taat, yang sudah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga, bahkan beliau adalah pemimpin ahli surga. Rasulullah berlinang keringat dan hingga mengangkat tangan kanannya, begitu saking sakitnya dipisahkan ruh dari jasadnya. Lalu kita siapa, Pak? Amal apa yang akan kita bawa? Nah, salah satunya, Pak, amal yang kita bawa adalah anak yang solih dan solihah, yang kelak mereka akan mendoakan kita dengan doa-doanya tersebut. Allah gugurkan, Allah ampunkan dosa-dosa, dan Allah pertemukan kita berkumpul dengan keluarga dalam surga Allah insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah, doanya para nabi, para ulama, dan para orang solih bukan harta yang banyak berlimpah, bukan rumah mewah bertingkat dan berlantai emas, dan bukan harta-harta yang lainnya, karena itu sifatnya dunia yang tidak akan pernah dibawa dalam kematian kita. Kematian kita, Pak, zikrul maut, kita mengingat mati. Lihatlah orang-orang yang dimasukkan dalam liang kubur, maka mereka berbantalkan bulatan-bulatan tanah, dan mereka pun hanya mengenakan kain kafan yang berwarna putih menutupi jasadnya, dan di sanalah mereka tidak menikmati apapun yang mereka dapatkan di dunia, yang dulu mereka kerja keras mendapatkannya, banting tulang peras keringat, Pak, bahkan lupa waktu dan waktu sholat. Aneh, Pak, manusia ini seneng ngejar rizkinya Allah, tapi lupa sama Allah yang punya rizki. 5 waktu berkumandang, Pak, azan dilantunkan oleh muadzin, dari remaja hingga tua dan aki-aki, dengan suara khasnya, dari yang basah-basah sampai yang serak-serak habis, Pak. Bahkan speaker masjid lebih dari 1, 2, 3, dan 4 dipasang ke seluruh penjuru arah. Bahkan ada yang rumah nempel dengan pintu masjid, jendela rumah berdempetan dengan jendela masjid, speakernya di atas jendela rumah kita. Tapi wallahi masih banyak orang yang kakinya berat menuju sholat berjamaah di masjid, tapi mereka bangga selfie, Pak, memajang foto profilnya 6.000 mdpl Gunung Cermai, 7.000 mdpl Gunung Bromo, dan mdpl yang lainnya, yang entah tujuannya untuk apa. Tapi tangga-tangga masjid yang begitu landai di depan rumah kita, kita tidak mampu menaikinya untuk sholat berjamaah. Wallahi, Pak, sangat merugi manusia yang seperti ini. Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Mudah, Pak, sodakoh itu. Yang penting kita punya uang, punya harta, sodakoh, Pak. Nggak punya harta, nggak punya uang, senyum sama tetangga saudara kita, sodakoh, Pak. Mudah sodakoh itu, Pak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmulah dulu, baru mengamalkan ilmunya, mengajarkannya, dan mengamalkan dalam kehidupan. Amal tanpa ilmu sia-sia, Pak. Dan ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah, sia-sia juga. Dan doa anak yang solih. Nah, yang ketiga ini, Pak, yang sulit, Pak. Untuk mendapatkan anak yang solih sangat sulit, Pak. Seorang artis mudah mendidik anaknya menjadi artis. Seorang dokter mudah melanjutkan anaknya menjadi karir dokter. Seorang arsitek mudah melahirkan anaknya menjadi arsitek. Tapi seorang kiai, seorang ulama, wallahi, Pak, belum tentu anaknya jadi kiai, Pak. Maka iman tidak bisa diwarisi, agama tidak bisa diwarisi, kesolihan tidak bisa diwarisi. Maka didiklah anak-anakmu, kenalkanlah mereka dengan agama, kenalkan mereka dengan Allah sebagai Tuhannya, kenalkan mereka kepada Muhammad sebagai Rasulnya, dan kenalkan Al-Quran sebagai kitab pedoman hidupnya. Pak, hati-hati, mati tidak ada waktu yang tahu. Usia tidak menentukan kematian seseorang. Warna rambut tidak menjamin lebih dulu, lebih cepat kematian seseorang. Semuanya hanya Allah dengan rahasia ilahinya.
sehingga kita tidak pernah mengetahui kapan kematian kita. Sudah siapkah investasi masa depan untuk kehidupan akhirat kita yang bernama anak yang solih dan solihah, yang mereka tidak membebani sidang amal kita kelak, justru mereka menggugurkan dosa-dosa kita dengan doa-doa yang dipanjatkan, dengan amal-amal ibadah yang mereka tunaikan, dengan akidah yang selamat dan terjaga. Semoga Pak, kita termasuk orang-orang yang solih, yang mengalirkan amal jariah untuk kedua orang tua kita. Betapa bangganya orang tua kita Pak hari ini Pak, yang mungkin sudah berada di alam barzah, karena mereka terpilih mendapatkan anak-anak yang ditakdirkan oleh Allah untuk duduk di majelis duha ini, untuk duduk di majelis Jumat ini, dan akan melaksanakan sholat Jumat. Dan semoga kita terpilih menjadi anak yang soleh, yang terjaga sholat 5 waktunya, yang terjaga zikir istighfar dan salawatnya, dan terjaga sodakohnya, serta terjaga ilmu yang bermanfaatnya. Dan semoga Allah balas kesolihan kita ini dengan dikaruniai anak-anak yang solih dan solihah dalam rumah tangga kita. Saudara yang dirahmati Allah, berdoalah selalu kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Tuhanku karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang solih. Dan berdoalah kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Jadi standar yang pertama untuk menjadi seorang pribadi yang solih adalah menunaikan solat 5 waktu pada waktunya dan berjamaah di masjid. Barakallahu li